Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tahara Firdaus dan rekan saya Nurhaliza dan Wulandari. Dan di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan barang pada toko Dua Putri Pekanbaru. Pertama-tama saya akan menjelaskan ruang lingkup toko Dua Putri Pekanbaru. Agar ruang lingkup lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam penulisan makalah ini, yaitu difokuskan sebagai berikut ini. Yang pertama, pencatatan transaksi penjualan barang dagang untuk kap dan sedotan yang berhubungan dengan stok barang sampai kepada laporan barang dan laporan stok barang. Yang kedua, input barang dan penjualan berdasarkan surat jalan dan invoice dan monitoring PO. Yang ketiga, proses keluar barang dagang pada toko Dua Putri Pekanbaru. Yang keempat, laporan penjualan pada toko Dua Putri Pekanbaru. Selanjutnya, struktur organisasi toko Dua Putri Pekanbaru. Yang pertama ada pemilik, dan di bawahnya ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, manajer pemasaran. Di bawahnya baru ada staf dan karyawan. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Bagian gudang memberikan data stok akhir barang dagang ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat list pesanan melalui via email ke supplier. Bagian supplier memeriksa barang dan yang dipesan bagian pembelian. Jika barang tersedia, supplier akan menyiapkan barang yang dipesan. Jika tidak, bagian supplier akan menginformasikan bahwa barang yang dipesan tidak tersedia. Supplier akan mengirimkan barang yang telah dipesan serta nota ke bagian pembelian. Bagian pembelian menerima barang dan melihat total yang akan dibayarkan. Bagian pembelian membayarkan ke supplier sesuai total. Supplier menerima pembayaran. Berikut gambar proses bisnis penjualan. Proses diagram sistem berjalan. Bagian gudang menerima data stok akhir barang dagang ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat list pesanan melalui via email ke supplier. Bagian pembelian memeriksa barang yang dipesan bagian supplier. Jika barang tersedia, pembelian akan menyiapkan barang yang dipesan. Jika tidak, bagian pembelian akan mengkonfirmasikan bahwa barang yang dipesan tidak tersedia ke bagian supplier melalui via email. Setelah barang tersedia, pembelian akan mengirimkan barang yang telah dipesan serta nota ke supplier. Supplier menerima barang dan melihat total yang akan dibayarkan. Supplier membayarkan ke pembelian sesuai total. Pembelian menerima pembayaran. Berikut gambar use case diagram. Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa pertama, distributor datang ke toko membawa barangnya dan menawarkan produk yang hendak dijual. 2. Karyawan mengecek barang yang kosong pada toko. Jika barang kosong, maka karyawan melapor ke bagian kasir dan kasir memesan barang pada pemasok. 3. Pemasok menerima pesanan dan membuat faktur penjualan sebanyak 2 rekapan, di mana rekapan ke-1 diberikan kepada kasir. 4. Kasir melakukan transaksi pembayaran kepada pemasok secara tunai. 5. Pemasok mengirimkan barang dan karyawan melakukan pengecekan barang yang diterima. Tetapi jika barang yang diterima rusak, maka kasir melakukan retur kembali. 6. Kasir akan membuat laporan persediaan barang secara manual dengan hasil barang yang masuk dalam kondisi baik. Berikut gambar activity diagram. Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa 1. Konsumen datang ke toko. 2. Karyawan menawarkan barang yang hendak dijual pada konsumen. 3. Konsumen memesan barang. 4. Karyawan menerima pesanan dan mengecek barang. Jika barang tersedia, maka karyawan membuat faktur 2 rekapan. 5. Karyawan memberitahu kepada kasir jika barang tidak tersedia dan memberi rekapan 1 dan rekapan 2 pada konsumen. 6. Setelah konsumen menerima rekap faktur, maka konsumen melakukan transaksi pembayaran pada kasir dan membuat laporan penjualan secara manual. 7. Bagian karyawan packing barang dan memberi kepada konsumen. 8. Konsumen menerima barang dan melakukan pengecekan barang. Jika barang yang diterima kondisinya tidak bagus, maka melakukan retur. Berikut contoh dokumen masukan. Nama dokumen, nota pembelian. Fungsi, bukti nota pembelian harga barang dagang. Sumber supplier. Tujuan,
untuk mengetahui barang yang dibeli. Media kertas, jumlah 2 rangkap, frekuensi setiap pembelian barang dagang, lampiran A1, nama dokumen form pesanan. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Nama dokumennya yaitu nota penjualan. Fungsinya adalah bukti penjualan barang, sumbernya dari bagian penjualan. Tujuannya adalah untuk mengetahui barang yang terjual. Medianya kertas, jumlahnya yaitu 1 lembar, frekuensinya setiap ada penjualan barang. Bentuknya adalah laporan B.1. Lalu permasalahan pokok toko Putri Baru Pekanbaru. Pada sistem usulan dibuat untuk membantu memecahkan permasalahan sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan pada toko 2 Putri Pekanbaru. Penulis mengusulkan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 yang memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan semua transaksi penjualan dan pengelompokan pencatatan transaksi penjualan sesuai pencatatan masing-masing. Lalu pemecahan permasalahannya adalah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 memberikan solusi kemudahan dalam membuat data laporan hasil penjualan dan persediaan barang pada toko 2 Putri. Selain itu, menggunakan aplikasi dapat membantu laporan penjualan dan persediaan dengan cepat dan akurat, sehingga hasil penjualan dan persediaan barang di toko bisa lebih seimbang dan tidak akan mengalami kerugian lagi. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan makalah ini, pengamatan yang dilakukan penulis terhadap sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan yang berjalan selama di toko 2 Putri ini adalah, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sistem akuntansi penjualan dan persediaan pada toko 2 Putri Pekanbaru masih melakukan pencatatan manual yang masih menggunakan buku besar secara tulis tangan sehingga sering terjadi kesalahan dan pencatatan dan dalam memberikan informasi yang akurat dan lambat. Tidak akuratnya hasil penjumlahan persediaan yang dilakukan pada saat pengecekan barang sehingga akan menyebabkan kerugian bagi toko 2 Putri. Untuk itu perlu pengecekan barang setiap masuk atau keluar barang serta pemeriksaan catatan persediaan barang dengan hitungan yang sesuai karena cukup banyaknya produk barang yang masuk dan keluar sehingga perlu dilakukan pengendalian persediaan. Sarannya adalah melakukan stok opnam berdasarkan barang 2 kali dalam sebulan agar tidak ada kehilangan, lalu melakukan penataan letak sesuai dengan jenis barang agar konsumen lebih mudah mendapatkan barang yang ingin dibeli. Dan ketiga, perlunya dilakukan pelatihan terhadap karyawan atau kasir untuk menggunakan komputer dan aplikasi Microsoft Excel. Berikut daftar pustakanya.